Pemirsa, pada resepsi pernikahan Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digelar pada Jumat malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ada pemandangan tidak biasa saat tiga tokoh penting parpol duduk bersama dalam satu meja dan menjadi saksi pernikahan dari Mutiara Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Kemeriahan acara resepsi pernikahan Putri Sulung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mutiara Baswedan dengan pasangan pilihannya Ali Saleh Al-Huraibi semakin lengkap dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara dan petinggi parpol lainnya. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, hadir pula sejumlah petinggi partai politik seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menyampaikan ungkapan bahagia dan doa untuk kedua mempelai. Keluarga dan kedua mempelai ini dengan keluarga. Ya telepon aja. Pemandangan tak biasa terlihat saat ketiga petinggi parpol yakni Surya Paloh, AHY, dan Sohibul Iman yang tampak duduk bersama di satu meja resepsi serta berbincang akrab. Pada akun Instagram milik AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan para tokoh senior, mentor politik, dan sahabat mitra demokrasi di resepsi pernikahan Putri Sulung Anies Baswedan tersebut. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan, posisi duduk ketiga petinggi parpol di acara resepsi pernikahan Putri Anies Baswedan tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja. Namun banyak pihak menilai suasana tersebut sebagai pertanda ketiganya akan berkoalisi mendukung calon presiden yang sama pada pemilu 2024 mendatang. Seperti diketahui baik Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah intens berkomunikasi untuk koalisi pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita bertemu kembali dalam cuaca yang cukup cerah. Seperti biasa insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, yang hangat dan juga masih viral. Pada kesempatan ini mari kita membahas tentang apa yang telah terjadi pada pernikahan Putri Anies Baswedan, yaitu Mutiara Anissa Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Ini ada yang menarik sahabat sekalian. Ya. Mungkin ini sebagai tahun politik, sehingga semua gerak-gerik yang dilakukan oleh petinggi-petinggi partai termasuk para pejabat ini ditafsirkan secara politik. Mungkin ini ada kegiatan-kegiatan ataupun sinyal-sinyal yang menarik. Yang pertama sahabat sekalian, Jokowi hadir pada pernikahan itu, tetapi Mega dan juga Puan tidak hadir. Nah, ini banyak orang yang menafsirkan bahwa Mega dan Puan itu ada masalah. Ya. Walaupun secara khusus itu Puan sudah mengklarifikasi bahwa ketidakhadirannya itu karena ada sesuatu hal sehingga sudah minta maaf. Namun demikian ini tidak bisa tidak bisa dinafikan dari tafsir-tafsir yang secara politis. Secara pribadi Jokowi dan Anies itu sebenarnya tidak ada masalah sahabat sekalian. Ya. Mereka berhubungan baik. Tetapi secara politik ini tidak bisa dinafikan bahwa Jokowi dan Anies ini seolah-olah ada persaingan ya, untuk maju di 2024. Ada beberapa tanda yang mungkin bisa kita baca. Misalkan ketika waktu Idul Fitri kemarin, ya, ketika Anies Baswedan menyelenggarakan sholat Id di JIS, ya, malah Jokowi ini mudik ke Solo. Ya. Juga tidak mengadakan open house. Nah, ini orang menafsirkan bahwa ini ada persaingan. Yang kedua, ketika Anies Baswedan meminta gelaran Formula E di Monas, tapi kemudian ditolak, yang akhirnya berpindah ke Ancol. Termasuk juga pengelolaan Monas akhirnya tidak dikelola oleh Pemda DKI, akhirnya diambil alih oleh Sekretariat Negara. Nah, ini banyak sinyal-sinyal politis. Termasuk kenapa di gelaran Formula E BUMN itu tidak ikut memberikan kontribusi untuk beriklan. Bahkan orang menyebutnya itu diboikot. Ya. Nah, ini karena tidak terlepas daripada persaingan-persaingan ini. Wah, banyak sahabat sekalian. Ya. Termasuk ketika Anies Baswedan menyelenggarakan sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, maka
para musuh-musuh Anies dalam tanda kutip ini, ya, mereka sudah mengatakan bahwa ini adalah ajang promosi Anies untuk tahun 2024. Jadi ditafsirkan secara politik. Ya itu sah-sah saja lah. Ya, kita kan namanya juga tahun politik, semuanya punya kepentingan. Sahabat sekalian, coba mari kita analisa kembali, ya, berapa besar peluang Anies Baswedan di tahun 2024 dan siapa sebenarnya pasangannya. Insya Allah Anies Baswedan akan tetap maju dari 2024. Ya. Jadi selain Partai Nasdem yang sudah mengusung Anies Baswedan, juga insya Allah juga akan didukung oleh Partai Demokrat dan juga insya Allah PKS. Apalagi kalau misalkan PKS ini betul-betul dia bisa mencalonkan sendiri. Apabila presiden threshold itu betul sudah berubah menjadi 7%, insya Allah PKS itu akan mengajukan Anies Baswedan. Nah sekarang siapa pasangannya sahabat sekalian? Mari kita analisa. Di sini ada 5 chemistry yang harus terbangun yang bisa berpasangan dengan Anies Baswedan. Pertama adalah bagaimana kedua pasangan ini harus memiliki karakter yang bisa sinergi. Yang kedua, bagaimana masing-masing pasangan ini memiliki kualitas dan kompetensi yang bisa saling mendukung. Yang ketiga, sahabat sekalian, bagaimana chemistry antara keduanya itu secara ideologi ini juga bisa terjadi sinergi. Anies Baswedan adalah seorang yang nasionalis religius. Maka pasangannya juga harus yang nasionalis. Yang keempat, sahabat sekalian, bagaimana kedua pasangan ini memiliki kekuatan di grassroots, di lapisan bawah, sehingga ini bisa terjadi soliditas yang luar biasa. Dan yang kelima adalah bagaimana kedua pasangan ini memiliki tingkat akseptansi atau penerimaan yang didukung oleh masing-masing pendukungnya. Kita coba yang pertama, misalkan Anies AHY. Nah, Anies AHY ini, Anies adalah seorang sipil, AHY adalah seorang militer walaupun dia sudah keluar, tapi latar belakangnya militer. Tadi sebutkan Anies adalah seorang yang religius, AHY ini adalah seorang yang nasionalis. Nah, ini sangat cocok. Anies didukung oleh Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem itu mempunyai kekuatan di bawah, dan Anies mempunyai relawan yang sangat besar. Apabila digabungkan dengan Demokrat, maka Demokrat itu mempunyai kekuatan yang besar. Nah, sehingga pasangan Anies dengan AHY ini sepertinya pasangan yang sangat kuat, yang sangat cocok, dan insya Allah akan memenangkan di Pilpres 2024. Mungkin ada kendalanya yaitu masih terjadinya pembelahan, ya, di mana pendukung Jokowi yang mungkin nanti beralih ke Ganjar atau pendukung PDIP mungkin di sini akan melakukan serangan-serangan. Kemungkinan yang kedua, sahabat sekalian, seperti ada usulan dari P3, ya, atau ada usulan juga yang lain itu. Anies berpasangan dengan Khofifah atau Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ini juga pasangan yang cukup bagus, ya, tetapi tidak sebagus yang pertama. Dan pasangan apabila ini terbentuk, maka sebagian besar dari pendukung Nahdlatul Ulama dari yang kultural terutama dan juga struktural itu mungkin bisa bergabung. Jadi adalah pilihan selanjutnya ini bisa memungkinkan. Kemudian ada yang mengusulkan lagi Anies Ganjar. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pembelahan. Tapi menurut hemat saya justru di sini akan ada masalah. Walaupun Ganjar itu sendiri, ya, sebenarnya bukan orang yang anti-Islam. Tetapi di sini pertama adalah bahwa pendukung Ganjar ini adalah pendukung PDIP dan juga pendukung Jokowi. Itu kemungkinan tidak akan suka dengan karakter Anies. Masalah yang kedua, ini yang lebih berat. Ganjar ini bukan seorang yang independen. Dia merupakan tangan kanan atau perpanjangan dari oligarki. Oligarki neokomunis. Sehingga apabila Anies pasangan Ganjar, maka kita susah untuk melepaskan diri dari kekuatan oligarki, baik yang secara ekonomi maupun secara politik. Jadi tampaknya Anies Ganjar ini agak sulit, ya. Demikian juga umat Islam, pendukung Anies secara militan itu mungkin akan beralih dukungan, akan dukung yang lain.
Yang keempat, bagaimana dengan Anies Puan? Nah, Anies Puan ini ya secara politik mungkin begini saja. Bahkan seperti yang diusulkan Yusuf Kala itu, ini sudah supaya menghindari terjadinya pembelahan bangsa. Tapi justru kalau Anies dan Puan ini disatukan, ini justru makin terjadi pembelahan bangsa. Pertama, secara karakter antara Anies dengan PDIP ini selama ini tidak pernah akur, selalu saling serang menyerang. Jadi apabila Anies dan Puan ini dipaksakan, yang terjadi adalah pendukung PDIP ini akan lari dari Anies, dan pendukung Anies itu akan lari. Ya, terutama adalah umat Islam garis lurus, ya, itu akan lari dan tidak akan mendukung, ya, tetap akan beroposisi. Ini akan jadi masalah. Oleh karena itu, menurut saya ini Anies Puan sebaiknya dihindari saja. Itu boleh memungkinkan. Apabila PKS ini betul-betul ya, mau mencalonkan Anies sebagai presiden, ya, maka usulan saya itu adalah yang terbaik adalah Anies berpasangan dengan Gatot Nurmantio. Ya. Anies sipil, Gatot Nurmantio militer, dan integritas keduanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Insya Allah apabila kedua pasangan ini bersatu, itu akan membentuk satu kekuatan yang luar biasa. Insya Allah akan mengatasi berbagai macam persoalan bangsa. Ya. Tapi kembali lagi, ya, kita lihat lagi perkembangan selanjutnya, apakah presiden threshold itu masih 20% atau sudah betul-betul bisa diturunkan menjadi 7% sehingga PKS itu bisa mengajukan sendiri. Marilah kita senantiasa perjuangkan Anies Baswedan untuk betul-betul menjadi presiden. Siapapun wakilnya, yang penting adalah bisa bersinergi, punya chemistry yang sama, dan tidak ada permasalahan. Gitu. Terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.